Kayak kemarin kita untuk penanganan CSR untuk gempa Cianjur, Pak. Nah, itu kita menggunakan Moli ini sendiri. Oke, selamat siang rekan-rekan. Hari ini kita akan membahas suatu produk metode konstruksi yang cukup menarik ya, yang dikembangkan oleh Wika Gedung. Jadi Wika Gedung selaku perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia saat ini telah memiliki unit usaha yaitu sistem konstruksi modular. Nah, hari ini saya sudah ditemani oleh Pak Ibi selaku Factory Manager dari workshop modular milik Wika Gedung. Iya, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ya. Oke, mungkin pertama-tama Pak, terutama bagi rekan-rekan yang mungkin belum familiar dengan produk modular itu apa, sistem konstruksi yang seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, sistem modular itu apa sih? Oke, gini, modular itu adalah suatu yang kita produksikan di pabrik secara standarisasi sendiri, kualitas yang kita tentukan sendiri, kemudian kita persiapkan sedemikian rupa sesuai dengan permintaan dari customer, kemudian siap kita packing, kemudian kita siap untuk kita kirimkan ke lapangan, gitu. Seperti itu. Gitu. Jadi artinya teknologi yang kita persiapkan dan kita produksikan di pabrik, kemudian kita persiapkan, kemudian kita kirimkan ke lapangan, seperti itu. Oke, berarti semuanya sudah diproduksi di sini, di lapangan tuh istilahnya tinggal dirakit gitu ya? Tinggal aja nanti di lapangan, seperti itu. Gitu. Oke, Pak. Kalau untuk sistem fabrikasinya secara umum, terus kemudian ketika tiba di, ya pengiriman dulu ya, kemudian tiba di lokasi, itu bisa dijelaskan Pak, step by stepnya Pak? Pengirimannya? Iya, ya dari workshop, terus ketika dalam pengiriman itu misalnya ketika misalnya di truk gitu ya, itu disusunnya seperti apa, kemudian mungkin dalam satu truk itu kira-kira ya berapa banyak yang bisa diangkut sekali trip, terus kemudian di lokasi project yang menggunakan produk ini itu sistem perakitannya seperti apa Pak? Oke, kita saat ini kita ada produk yang namanya WGF Pak. Jadi WGF flat pack. Jadi produk kita itu kita packing dalam satu pack, ya. Artinya pintunya, kemudian jendela secara isinya kita packing dalam satu pack. Kemudian kita persiapkan produk tersebut. Modular ini artinya produk ini kita produksikan secara dalam flat pack. Kemudian kita masukkan secara isi dan keseluruhannya. Kemudian kita tempatkan di suatu tempat tertentu, kemudian kita kirim masuk ke dalam truk seperti itu. Gitu. Nah, pengiriman kita bisa terbagi beberapa pengiriman gitu. Bisa kita menggunakan trailer 40 feet, kemudian kita bisa juga menggunakan fuso gitu. Untuk trailer sendiri, kalau kita masukkan dalam flat pack itu isi dalam satu trailer itu bisa dalam 6 flat pack gitu. Nah, tergantung juga. Jadi ada proses pengiriman yang kita bagi-bagi hanya frame-nya saja. Kemudian material-material terpisah nih, Pak. Gitu, seperti itu. Ada juga yang kita kirim dalam satu pack. Kemudian kita langsung kirim masuk ke dalam satu truk gitu, seperti itu gitu. Jadi beda-beda dalam satu projectnya tersendiri gitu, seperti itu gitu. Gitu. Kalau flat pack sendiri itu istilah yang lebih untuk apa panel-panelnya gitu Pak ya? Kalau flat pack itu kita istilahkan dalam satu pack Pak gitu. Jadi artinya produk kita itu terdiri misal dari upper ada bottomnya, kemudian ada uppernya, kemudian ada kolom-kolomnya, kemudian ada dinding dan jendelanya itu kita packing dalam satu pack Pak. Gitu seperti itu. Kemudian dalam satu pack itu kita kirimkan ke lapangan berupa dalam satu pack. Gitu. Jadi tinggal di lapangan dibuka semua isinya udah ada semua di dalam situ gitu. Seperti itu gitu. Jadi kalau bahasa gampangnya itu udah dalam satu kemasan gitu. Betul. Ya, itu udah ada rangka, ada panel segala macam, tinggal dirakit di lapangan. Betul. Jadi satu kemasan itu ada pintunya, ada jendelanya, ada dindingnya, ada kolomnya gitu, sehingga dalam proses pemasangan di lapangan lebih mudah lah, seperti itu. Jadi yang berupa kemasan ini tidak hanya furniture yang mungkin udah biasa kita kenal, tapi konstruksi pun juga ada gitu ya, konstruksi bangunan ya. Betul. Ketika di lokasi project, setelah flat pack ini sudah sampai, itu kemudian langkah berikutnya gimana Pak untuk kemudian mulai dirakit naik menjadi bangunan?
Oke, flatpack sendiri sebetulnya kita sampai ke lapangan itu kita tetap membutuhkan alat berat Pak gitu. Jadi untuk proses penurunannya gitu kita bisa menggunakan mobil crane biasanya. Gitu. Kemudian kita susun produk-produk kita berdasarkan dari layout yang sudah kita sepakati bersama gitu. Kita bisa juga nanti misalnya untuk bangunan 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai sampai dengan 4 lantai Pak gitu. Jadi kita persiapkan sesuai dengan layout yang sudah kita sepakati gitu dengan owner gitu. Seperti itu Pak. Nah, kalau untuk produk modular gini, macamnya ada apa aja, Pak? Oke, kita ada 3 macam produk, Pak, saat ini gitu. Jadi saat ini kita sudah lama juga cukup kita kembangkan adalah produk WGF kita sendiri. Nah, ini adalah produk WGF kita nih, gitu. Jadi beberapa project kita banyak kita pergunakan juga salah satu project untuk WGF sendiri gitu. Nah, silakan Pak. Nah, seperti ini. Dia punya sizing lebar 2,6, panjangnya 5,2 gitu. Dengan tinggi dalam ini 2,7 meter. Oke. Gitu. Nah, yang saat ini kita saksikan ini adalah 4 modul yang kita jadikan satu, Pak. Gitu. Jadi ini kita ada ruang sendiri, ini satu modul sendiri. Kemudian nih artinya dengan ruang ini ada 2 modul. Satu gitu ya. Betul. Kalau kita lihat ke kanan ini misalnya ini kita bangun ini untuk ruang manajer misalnya seperti itu gitu. Nah, ini seperti ini gitu. Nah ini semua sudah komplit Pak gitu, termasuk lampu, kemudian termasuk stop kontak, saklar, kemudian masing-masing modul sendiri juga kita sudah ada untuk MCB-nya sendiri gitu. Jadi artinya secara elektrikal sendiri diberi sendiri gitu. Berarti instalasi elektrikalnya sudah terintegrasi dengan sistem modular ya Pak ya? Betul. Jadi untuk elektrikal sendiri sudah kita bangun di pabrik Pak gitu. Termasuk dinding-dindingnya. Untuk saklarnya seperti ini sudah kita pasang, kita install di pabrik itu. Jadi customer nggak ngelubangin sendiri segala macam, malah merusak bahannya. Itu akan memperlambat kan proses pemasangan nanti di lapangan. Jadi tujuan modul supaya bisa lebih cepat juga untuk proses pemasangan di lapangan gitu. Nah, kalau gimana? Kemudian di selain ini juga kita ada juga modul toilet sendiri gitu. Jadi area basah juga ini ya ada modulnya juga. Betul. Jadi kita punya standardize untuk toilet sendiri nih yang kita bagi 2 Pak. Jadi modul ini sendiri kita bagi 2. Jadi ini khusus untuk toilet wanita, misalnya seperti ini gitu. Dan ini khusus untuk toilet laki-laki, Pak. Gitu. Nah, seperti ini gitu. Jadi ada urinairnya sendiri. Kemudian juga ada klosetnya sendiri, seperti itu gitu. Oh, kalau udah jadi begini nggak terasa ya kalau ini sistem modular ya. Betul. Lihatnya ya seperti toilet biasa. Betul. Mirip dengan konven lah artinya gitu. Iya. Gitu. Jadi ya ini kalau kita bilang nih standar toilet kita lah seperti ini. Tapi nggak tertutup kemungkinan juga misalnya kita modifikasi sendiri toiletnya gitu. Sesuai kebutuhan customer ya. Betul. Jadi sesuai kebutuhan customer. Misalnya mereka minta klosetnya ada 3 atau 4 gitu secara berurutan gitu. Bisa juga kita buatkan nanti seperti itu gitu. Kalau untuk klosetnya sendiri itu modelnya yang pipanya lebih ke floor atau ke wall atau bisa ke apa wall, aja? Pak. Artinya kita buangan kita ke wall. Ke wall ya. Tapi nggak tertutup kemungkinan misalnya ke bawah juga nggak ada masalah juga. Oke. Jadi ada beberapa project juga yang kita lakukan itu gitu. Misalnya kita ke bawah atau dia minta ke samping misalnya seperti itu. Bisa kita sesuaikan gitu. Berarti ini dari modul ini disambungkan ke ya sumber air, kemudian juga kalau air buangannya disambung ke instalasi limbahnya ya gitu ya. Betul, instalasi limbahnya gitu. Jadi biasanya kan dari gambar dari customer, kemudian kita breakdown di engineering kita, setelah itu nanti keluar tuh, jadi gambar untuk yang kita produksikan gitu. Gitu. Jadi keluar gambar yang untuk kita produksikan di produksi kami di pabrik gitu. Jadi misalkan untuk bangunan ini letak AC-nya ada di mana nih, misalnya seperti itu. Oke, mungkin saklarnya ada di mana nih. Kemudian ada ruangan yang open terbuka, misalnya seperti itu gitu. Khusus untuk meeting room, misalnya seperti itu. Atau khusus untuk kamar nih, seperti ini gitu. Atau khusus untuk toilet gitu. Nah, toiletnya mau seperti ini, seperti itu, seperti itu. Nah, itu bisa. Artinya itu bisa kita re-engineering lagi lah, seperti itu gitu. Sehingga sesuai dengan apa yang customer needs lah gitu. Seperti itu, Pak. Nah ini saya lihat ada keterangannya namanya modular light Pak. Ini bedanya apa Pak ya? Oke, ini modular light kita punya sizing itu lebar 3 meter, kemudian panjang 6 meter, kemudian tinggi 3 meter gitu. Oh lebih besar? Betul, kelebihan dari modular light adalah kita ciptakan modular yang lebih ringan Pak, makanya kita bilang light.
lebih besar tapi malah lebih ringan. Lebih ringan gitu. Artinya ini penempat untuk pengiriman atau lokasi-lokasi area yang sulit terjamah dengan alat berat. Oh, gitu. oke. Jadi banyak juga permintaan kita di lapangan nih produk tapi bisa masuk sampai dengan pelosok-pelosok, Pak. Gitu. Makanya kita ciptakan nih modular light gitu. Nah, modular light secara sizing atau secara weighing ya berat ya. Jadi beratnya jauh lebih ringan gitu. Jadi nanti proses pemasangannya nggak terlalu membutuhkan alat berat ya. Bukan nggak terlalu, artinya tidak membutuhkan alat berat dalam proses pemasangannya gitu. Nah, ini kalau kita lihat, Pak, ke dalam. Nah, sama seperti WGF sendiri, artinya proses pembuatannya dan instalasinya tetap kita lakukan di pabrik itu dengan standar kualitas yang benar-benar kita tentukan di pabrik, kemudian kita cek secara bersama gitu, secara dinding, kemudian juga instalasi di dalamnya gitu. Jadi artinya secara dinding dan instalasinya itu kita lakukan di pabrik gitu dalam proses produksinya gitu. Setelah kita persiapkan secara matang, kemudian baru kita kirimkan ke lapangan. Nah, modul light sendiri kita kirimkan ke lapangan nih piece by piece, Pak. Gitu. Jadi artinya frame by frame gitu. Beda dengan WGF. Kalau WGF tadi itu kan kita kirimkan flat pack tadi tuh. Oke. Gitu. Kalau ini kita piece by piece nih. Artinya Piece by piece itu gimana, Pak? Side railnya, kemudian komponen atapnya seperti itu. Kalau flat pack itu udah satu kemasan, Betul. kalau ini piece by piece gitu ya. Ini piece by piece. Kemudian baru proses instalasi dilakukan di lapangan gitu. Jadi contoh misalkan kita lakukan pemasangan plafon lagi gitu. Kemudian perakitan frame-nya sendiri gitu. Nah, perakitan frame-nya itu kita lakukan nanti di lapangan gitu. Jadi cross membernya, proses pemasangannya seperti itu gitu. Nah, kalau WGF tadi kan semua sudah terpasang nih, Pak. Gitu. Jadi tinggal kirim ke lapangan, tinggal kita bangun gitu. Nah, kalau ini kita persiapkan secara keseluruhan tapi piece by piece, tinggal nanti kita rakit di lapangan juga gitu. Jadi ada proses perakitan frame-nya. Nah, itunya aja gitu. Kalau kita banding dengan WGF tadi gitu. Tapi secara modul ini jauh lebih ringan dan bisa menjangkau sampai dengan pelosok-pelosok gitu. Area yang sangat sulit menggunakan alat berat gitu. Contoh kayak kemarin kita untuk penanganan CSR untuk gempa Cianjur, Pak. Nah, itu kita menggunakan MOLI ini sendiri. Kondisi medannya tidak memungkinkan ya kalau pakai alat berat. Betul, kondisi medan yang begitu sulit gitu kan. Sampai jangkauan ke sana kan nggak mungkin misalnya kita menggunakan fuso misalnya seperti itu atau trailer apalagi gitu ya kan. Jadi kita menggunakan hanya mobil-mobil engkel aja, Pak. Gitu. Jadi mobil-mobil pick up misalnya seperti itu gitu. Ya, mobil-mobil kecil yang bisa menjangkau sampai dengan pelosok-pelosok pedalaman gitu. Gitu. Jadi artinya ini modul light bisa menjawab permintaan pasar untuk area-area yang sangat sulit untuk dimasuki lah, misalnya seperti itu gitu. Jadi area-area dalam gitu, area-area yang kurang begitu bisa terjangkau dengan menggunakan alat berat gitu. Jadi artinya modul ini sangat cocok untuk MOLI gitu. MOLI ya, modular light. Betul. Namanya menarik. Iya. Terus ini Pak, ini saya lihat kan lantainya ini custom, Pak ya. Betul. Ini jadi by request ya dari customer, Pak. Betul. By request dari customer. Kita bisa juga menggunakan vinyl tile, misalnya seperti ini, Pak. Kita juga bisa menggunakan vinyl roll gitu, seperti itu. Jadi tergantung juga nanti permintaannya gitu. Seperti misalnya homogeneous tile, boleh. Bisa gitu ya. Bisa gitu. Terus ini Pak, kalau mengenai jendela kaca ini kan cukup besar, Pak ya. Betul. Ini bagian dari produknya atau ini custom, Pak? Kalau ini sebetulnya ini custom, Pak, gitu. Sebetulnya kita juga punya standardnya sendiri untuk chevronnya gitu. Jadi misal chevron pintu nih, kita juga punya standardnya sendiri untuk chevron pintu gitu. Untuk jendela misalnya kita punya sendiri, tapi ini artinya ini customize. Gitu. Ini customize gitu. Tergantung juga permintaan pasar kalau kita mau pakai chevron misalnya seperti itu. Terus ini berarti dari Wika Gedung yang sediakan atau dari customer yang memasang atau bisa keduanya, Pak? Jadi semuanya ini kita persiapkan di pabrik, Pak. Gitu. Jadi termasuk chevronnya, termasuk pintu, jendela, dindingnya, semuanya termasuk frame dan lain-lain itu kita produksikan di pabrik. Customer tahu beres ya? Customer tahu beres betul, Pak. Gitu. Tinggal semua kita pack dalam satu pack seperti tadi, kita kirimin ke lapangan, kita bangun di sana. Nah, kalau yang ini apa, Pak? Volumetric Hotel Prototype. Kita juga ada pengembangan produk nih untuk volumetric gitu. Untuk volumetric, sizingnya sebetulnya nih tergantung dari permintaan pasar juga gitu. Bisa juga ke arah sana gitu. Tapi saat ini yang kita bangun di sini adalah ukuran 6 x 2,4 secara lebar, kemudian tinggi 3 meter nih.
gitu. Oke. Nah, volumetric ini adalah bangunan hampir sama yang kita bangun secara modul di pabrik gitu, hampir finish nanti sekitar 85% gitu. Kemudian kita kirimkan ke site gitu. Nah, di site nanti ada proses finishing lagi sedikit Oke. gitu, seperti itu gitu. Jadi kalau flat pack tadi itu adalah di pack, kemudian kita masukkan ke dalam truk. Ya. Kalau ini yang kita bawa ke dalam truk dalam satu volumetric ini, Pak. Udah jadi begini. Betul. Oke. Udah jadi seperti ini gitu. Kemudian masuk ke atas trailer seperti itu, low bed trailer. Ya. Kemudian langsung kita kirim ke site. Nah, ke site nanti tinggal dipasang, tinggal ditumbuk-tumbuk aja, Pak. Gitu. Jadi sudah jadi, tinggal nanti proses finishing touch sedikit saja yang Oke. dilakukan nanti di lapangan gitu. Nah, bisa kita lihat, Pak. Nah, ini Ya. prototipe kita untuk hotel. Hot. Untuk kamar-kamar hotel Iya. gitu. Nah, ini kamar-kamar hotel. Jadi dalamnya sudah ada tempat tidur seperti itu gitu. Iya gitu. Menarik ya. Tuh. Ini sebenarnya ya hotel atau mungkin dormitory gitu yang karakter ruangannya mirip-mirip ya. Betul, betul. Jadi volumetric sendiri banyak sih bisa kita kembangkan lebih gitu, ya kan? Hotel, mungkin sekolah, misal seperti itu gitu. Atau dormitory yang tadi gitu. Oh, ini kamar mandinya ya. Tuh. Nah, ini yang kita desain dalam satu kamar ini ada kamar mandinya. Kemudian juga ya ini tempat tidurnya misalnya seperti itu gitu. Jadi layaknya kamar hotel lah seperti ini. Kalau secara finishing kan bebas ya, Betul. tergantung permintaan Betul, customer ya. betul. Nah, contoh misalkan lantai ini kita menggunakan HT misalnya seperti itu. Ya kan? Kalau dinding-dinding sekat-sekat di dalamnya rata-rata menggunakan apa Pak materialnya Pak? Nah, kalau gini nih kita menggunakan GRC kalau ini, Pak. GRC ya? Betul. Oke. Ini GRC yang kita kombinasikan juga dengan baja ringan, Pak. Oke. Gitu. Kita kombinasikan dengan baja ringan. Kemudian kita shield dari dalamnya lagi gitu. Ini karena area basah ya seperti kamar mandi atau toilet, berarti kan secara waterproofingnya sudah dipikirkan Pak ya? Pasti gitu. Dan ini kita uji juga, Pak. Gitu. Sebelum kita kirim juga kita uji gitu. Artinya leak testnya juga kita lakukan gitu. Kita uji. Artinya ketahanan terhadap bocor seperti itu gitu. Kemudian sampai dengan pipa-pipanya semua juga kita uji. Kita masukkan tekanan air ke situ. Ada terjadi suatu kebocoran nggak gitu. Ya, jadi artinya kalau volumetric ini sudah terpasang semua nih, Pak. Gitu, sudah hampir terpasang semua 85%. Tinggal proses finishing touch sedikit saja yang dilakukan nanti di lapangan gitu. Tadi saya lihat di luar sudah ada pintu safnya juga ya. Betul. Jadi, Safnya sudah kita persiapkan, betul. jadi ini kalau untuk misalnya katakanlah hotel begitu, berarti di lapangan, di lokasi proyeknya itu struktur utamanya sudah jadi, kemudian ini istilahnya modul kamarnya tinggal di Masuk aja. taruh gitu Betul, aja ya. Taruh saja gitu. Tinggal susun aja gitu. Jadi nanti tinggal disambung instalasi air bersih, air kotor dan listriknya ya gitu ya. Betul. Istilahnya plug and play, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Gitu. Jadi lebih memudahkan lah gitu. Iya. Dan sudah pasti jauh lebih cepat, Pak. Gitu. Wah, ini shaftnya ya sudah disiapkan seperti layaknya kalau konstruksi konvensional seperti bangunan hotel atau apartemen sudah otomatis kan yang menghadap ke koridor rata-rata kan ada shaft. Nah, ini udah bagian terintegrasi dengan modularnya. Nah Pak, ini tadi pas pertama kali saya lihat, saya pikir nih fasilitas kafe dari workshop Wika Gedung di sini. Iya. Ternyata setelah saya lihat lebih detail, ternyata ini produk modular juga ya? Betul. Ini adalah produk WGF kita sebetulnya, Pak. Jadi kita WGF nggak hanya misalkan hanya untuk office kit, misalnya seperti itu gitu. Artinya pengembangan lain juga bisa kita lakukan gitu dengan WGF sendiri. Contoh seperti yang kita berdiri ini nih, Pak. Kita bisa bangun misalkan kayak modul cafe, misalnya seperti itu gitu. Jadi ini seperti kafe misalnya siap saji, bisa langsung kita taruh di suatu spot lapangan, bisa langsung jualan misalnya seperti itu gitu. Oh iya. Contoh ini misalkan kayak kita mau jual bubble tea misalnya seperti itu nih, model-model kafe seperti ini gitu. Nah, di modular ini di WGF sendiri ini banyak yang bisa kita modifikasi, Pak. Contoh misal lantai kita bisa menggunakan keramik misalnya seperti itu gitu. Kemudian dindingnya kita bisa modifikasi, kita pakai wood panel misalnya seperti itu gitu. Kemudian kombinasi juga dengan chevron misalnya dengan aluminium, ada kacanya gitu. Artinya
modular sendiri sebetulnya untuk WGF kita nih fleksibel Pak, gitu. Jadi bisa kita pakai kemana aja nih. Gitu. Selain office kit, kita juga bisa bangun misalkan kayak modul kafe, misalnya seperti ini gitu. Sekolah, misal gitu. Di samping yang sudah kita bangun banyak kan rumah sakit nih Pak. Rumah sakit menggunakan modular. Gitu. Jadi variansinya banyak lah untuk pengembangan produk ke yang lain untuk dimodifikasi bisa lebih fleksibel. Secara desain dan fungsi bisa fleksibel ya? Betul, secara desain dan fungsi kita bisa lebih fleksibel. Ya ini menarik nih saya lihat. Secara desainnya jadi bisa sangat beragam, mengikuti fungsi yang diperlukan ya? Betul. Ya, ini semua kusen-kusen semua nih bisa dari Bapak semua ya? Betul. Benar-benar customer udah tinggal terima jadi begini aja ya? Betul. Dan ini juga pengiriman kita bisa, artinya satu bundle seperti ini Pak. Kalau kita bilang volumetrik ya kita kirim ya gitu. Artinya modul ini kita bangun semua sampai jadi begini di pabrik. Kemudian kita naikkan ke truk langsung dikirim gitu. Tinggal turunkan aja nanti seperti ini juga bisa gitu. Tinggal masukin kompor. Tinggal jualan gitu ya. Bisa juga kita lakukan itu. Gitu. Oke. Nah ini beberapa kombinasi lah, artinya tergantung nanti dengan desain yang yang diminta seperti apa gitu, bisa kita custom gitu. Nah ini saya lihat menarik nih Pak, kombinasi material luarnya, terus pakai jendela yang lebar-lebar seperti ini apa Pak ya? Ini sebetulnya WGF masih sama Pak, gitu, yang kita modifikasi Pak, gitu, kita modifikasi sesuai dengan permintaan dari customer sendiri gitu. Artinya secara desain ini bisa kita tambah-tambahkan Pak, seperti tadi di pintu geser, chevron, kemudian dinding juga menggunakan wood panel, misalnya seperti itu gitu. Jadi mungkin ini sangat cocok misalnya kita tempatkan di pinggir laut, misalnya seperti pinggir pantai, seperti itu gitu. Untuk villa-villa gitu, penempatan seperti itu gitu. Ada beberapa project kita yang untuk misalnya Villa Pulau Merah, misalnya seperti itu gitu. Jadi ini kita buatkan mockup-mockupnya gitu. Nah di dalamnya juga artinya secara desain juga bisa kita custom juga gitu. Seperti yang kita lihat nih kan ada kita penempatan TV, tempat tidur, misalnya kemudian lantainya kita juga menggunakan keramik, misalnya seperti itu gitu. Nah, jadi banyak bisa kita custom lah gitu. Jadi artinya modular sendiri nggak terlalu kaku misalnya seperti itu gitu, tapi bisa kita custom beberapa varian nantinya jadinya gitu. Iya, ini kalau memang jadi villa ya cocok ya, jendela besar-besar begini, terus kan interiornya bisa bermain ya. Betul. Fleksibel lah mau bagaimana interiornya. Benar Pak. Betul. Kalau yang ini 2 lantai Pak ya? Betul, ini 2 lantai gitu. WGF ini juga kita punya produk WGF, kita bisa tumpuk sebetulnya sampai 4 lantai Pak. Oke. Gitu, sampai 4 lantai kita bisa tumpuk. Ini mockup kita yang kita tumpuk sampai 2 lantai saja dulu ini gitu. Ini antar modul yang di bawah sama yang di atas berarti kan dikunci gitu ya istilahnya ya. Kita supaya saling ikat ya. Betul, kita ada teknologi tersendiri lah yang kita kunci untuk itu gitu. Artinya secara drain di dalam juga ada nanti untuk buangan air misalnya seperti itu gitu. Udah jadi satu sistem ya ketika dia ditumpuk ya. Satu sistem saat kita ditumpuk gitu. Betul. Oh kalau ini tangga buat naik ke lantai 2-nya Pak ya? Betul. Jadi tangga sendiri sebetulnya kami punya khusus modul tangga Pak. Oh. Gitu. Jadi di dalam bangunan sendiri itu bisa kami bangun tangga di dalamnya gitu. Jadi ada khusus modul tangga gitu. Jadi tangga masuk ke lantai 2, kemudian nanti misalnya lantai 2 ke lantai 3, misalnya seperti itu. Itu bisa kita buat juga tuh. Jadi customer nggak perlu repot-repot. Atau istilahnya ketika ada suatu project yang memerlukan tangga, istilahnya nggak perlu memikirkan lagi, wah ini gimana, udah ada sistemnya gitu ya untuk tangganya ya. Betul, gitu. Jadi modul sendiri dalam flat pack udah ada tangganya, tinggal taruh pasang dalam gitu, udah tangganya udah bisa kita pakai nantinya gitu. Di luar, tangga di luar seperti ini gitu, artinya tangga di luar hal yang biasa lah. Gitu. Tapi tangga di dalam kami juga punya produk khusus untuk modul tangga sendiri gitu. Iya, karena itu kan gimana dia secara struktural bisa menyatu dengan modularnya, kemudian juga dia bisa nempel baik yang di lantai 1 ke lantai dan lantai di atasnya juga ya. Betul. Kalau keunggulannya apa nih menggunakan sistem modular ini Pak? Oke, paling nomor 1 kan keunggulan kami adalah kecepatan Pak. Iya betul. Jadi kecepatan dalam proses perakitan, kemudian pembangunan itu kami pasti jauh lebih cepat dibanding konvensional. Yang kedua kualitas, artinya
karena kami lakukan proses pabrikasinya di pabrik, artinya kita kawal secara penuh nih, secara kualitas gitu. Jadi tahapan-tahapan proses kualitas dari incoming, in process sampai outgoing itu kita lakukan tuh secara quality control gitu. Kemudian keunggulan juga mungkin kalau di lapangan nggak membutuhkan orang terlalu banyak Pak, gitu dalam proses perakitannya sendiri gitu. Kemudian juga material-material waste seperti itu gitu, nggak terlalu banyak nanti terbuang gitu. Beda misalkan dengan konvensional kan gitu, banyak menggunakan orang nanti di lapangan seperti itu. Kemudian juga karena proses perakitannya di pabrik kan pasti nggak terlalu berpengaruh terhadap cuaca Pak. Betul gitu, betul ya. Cuaca gitu. Jadi artinya on time delivery-nya benar-benar bisa kita kawal dengan benar gitu. Yang bisa itu, gitu. bisa di manage juga ya sembari tim di workshop menyiapkan produk modularnya, mungkin di lapangan bisa mengerjakan yang lain dulu. Jadi istilahnya ada hal-hal yang bisa dilakukan secara simultan ya Pak ya. Betul. Nggak membuang waktu. Betul. Bisa kita lakukan seperti itu gitu. Jadi sebetulnya itu keunggulan dari kami Pak, modular gitu. Oke rekan-rekan, demikian cerita mengenai produk modular dari Wika Gedung. Ini saya rasa sesuatu yang menarik ya untuk bisa kita pelajari, kita ketahui sebagai suatu sistem konstruksi yang lain, sebagai alternatif, dan itu bisa memberikan manfaat dan keunggulan-keunggulan ya dibanding sistem konvensional. Oke, mungkin sebagai penutup saya ingin mengucapkan terima kasih. Jadi ya, atas sudah meluangkan waktu dan menemani kami berkeliling di factory modular dari Wika Gedung. Semoga ini bisa memberikan manfaat juga bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih.